warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak malik? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita seperti biasanya. Sebelum kita belajar, marilah kita bersihkan dulu tempat belajar kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Murajaah surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Sadaqallahul azim. Membaca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Hifzul Quran surat Al-Baqarah ayat 56. Sebelum mu'alim membacakan surat Al-Baqarah ayat 56, mu'alim akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum tajwid yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 56. Perhatikan dan simak baik-baik. Pada bacaan summa terdapat hukum bacaan gunnah karena ada mim bertasdid, maka bacaannya ditahan 2 harkat. Summa. Kemudian pada bacaan nakum, ba'asnakum, apabila ada huruf alif tegak, maka itu bacaannya 2 harkat pada bacaan nakum. Summa ba'asnakum. Kemudian pada bacaan kum, di situ ada mim mati kemudian bertemu lagi dengan mim, maka itu namanya idgham mimi, maka bacaannya juga ditahan 2 harkat. Summa ba'asnakum. Kemudian mim ba'di mautikum, ada nun mati bertemu dengan ba, maka hukumnya iklab, maka bunyi nun langsung masuk ke bunyi mim, maka bacaannya mim ba'di mautikum. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kurun itu hukumnya mad arid lisukun karena di situ mad tabi'i, kemudian setelah mad tabi'i ada huruf yang disukunkan, maka itu namanya mad arid lisukun, maka panjangnya boleh 2 harkat, 4 harkat dan 6 harkat. Selanjutnya mu'alim akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 56. Simak
dengan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Silakan dihafalkan dan disetorkan kepada mu'alim atau mu'alimahnya. Selanjutnya pelajaran bahasa Arab dengan judul bilangan belasan. Minggu lalu kita sudah mempelajari bilangan 1 sampai 10 dalam bahasa Arab. Maka pada hari ini kita akan lanjutkan dengan bilangan belasan dalam bahasa Arab. Maka dari itu perhatikan dan simak. Kemudian ikuti mu'alim akan membacakan bilangan belasan. Ahada asyara, ahada asyara, ahada asyara, 11. Isna asyara, isna asyara, isna asyara, 12. Salasata asyara, salasata asyara, salasata asyara, 13. Arba'ata asyara, arba'ata asyara, arba'ata asyara, 14. Khamsata asyara, khamsata asyara, khamsata asyara, 15. Sittata asyara, sittata asyara, sittata asyara, 16. Sab'ata asyara, sab'ata asyara, sab'ata asyara, 17. Samaniyata asyara, samaniyata asyara, samaniyata asyara, 18. Tis'ata asyara, tis'ata asyara, tis'ata asyara, 19. Rumus bilangan belasan, yaitu sebutkan dulu satuannya, kemudian satuan itu baris akhirnya difathahkan, kemudian baru disebutkan belasannya, dan huruf akhir belasan itu dibuang. Pengecualian untuk bilangan 11 dan 12. Silakan dipahami rumusnya sehingga mudah untuk menghafalkannya. Selanjutnya pelajaran bahasa Inggris. Preposition ini terbagi menjadi empat. Ada posisi, lokasi, waktu, dan arah. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang posisi. Minggu kemarin, mu'alimah sudah memberikan mufrodat on, in, behind, beside, between, dan mu'alimah menyuruh kalian menghafal. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang peletakan on, in, behind, beside, dan lain-lainnya dalam kalimat. Nah, kalimat yang pertama, my pen is on the table. Nah, yang mu'alimah garis bawahi on itu menyatakan posisi pulpen di atas meja. Kalimat yang kedua, we are study in the class. Mu'alimah garis bawahi in. Apa arti in? Di dalam. Jadi kalimat kedua itu menerangkan bahwa posisi kita belajar yaitu di dalam kelas. Kalimat yang ketiga, the house across the school. Mu'alimah garis bawahi across. Across itu artinya di seberang. Jadi letak rumah, posisi rumah yaitu di seberang sekolah. Kalimat yang keempat, Ashraf sits between Naufal and Lutfi. Mu'alimah garis bawahi between. Between itu artinya di antara. Jadi
si Ashraf ini posisi duduknya yaitu di antara Naufal dan Lutfi. Kalimat yang kelima, Risha sits beside Silpi. Mu'allimah garis bawahi beside. Apa arti beside? Beside artinya di samping. Jadi posisi duduk Risha yaitu di samping Silpi. Yang keenam yaitu Rahman sits behind Naufal. Rahman duduk behind, mu'allimah garis bawahi artinya di belakang Naufal. Jadi posisi Rahman duduk yaitu di belakang Naufal. Kalimat yang ketujuh yaitu mu'allimah stands in front of the class. Mu'allimah stand in front of. Nah, mu'allimah garis bawahi in front of. Apa arti in front of? In front of artinya di depan. Jadi posisi mu'allimah berdiri yaitu di depan kelas. Selanjutnya yaitu the book under the table. Mu'allimah garis bawahi under. Apa arti under? Di bawah. Jadi posisi buku yaitu di bawah meja. Kalau kita artikan the book under the table itu artinya buku di bawah meja. Kemudian kalimat selanjutnya my home near to masjid. Near ini artinya dekat. My home rumah saya, near dekat, to masjid dekat dari masjid atau ke masjid. Rumah saya dekat masjid. Kemudian I eat cake at home. Selanjutnya yaitu I eat cake at home. Saya makan kue di rumah. At ini termasuk pada preposition bagian posisi. Today we will study English about preposition. Preposisi ini dapat menunjukkan arah, waktu, lokasi, dan posisi. Yang pertama, kita akan belajar tentang preposition in, on, dan at. Yang pertama, kita akan belajar tentang preposisi in, on, dan at untuk menerangkan waktu. Yang pertama, preposisi in digunakan untuk bulan, tahun, abad, dan periode. Contoh kalimatnya, I was born in July. In July. In ini preposisinya, July ini bulan. Selanjutnya, kita belajar tentang preposisi on dalam menerangkan waktu. Preposisi on dalam menerangkan waktu ini digunakan untuk menerangkan hari dan tanggal. Contoh kalimatnya, where are you doing on Friday? Where are you doing on Friday? On Friday. Nah, on ini merupakan preposisinya, sedangkan yang diterangkan itu yaitu Friday-nya, harinya. Selanjutnya at. At ini digunakan untuk menerangkan waktu yang lebih spesifik. Waktu yang lebih spesifik, contohnya kita memasukkan jamnya itu jam berapa. I usually go to school at 7 a.m. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Sebelum kita tutup pelajaran kita ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.